Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum jami'an? Bagaimana nih kabar adik-adik semua? Kakak harap kabar adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun dalam masa pandemi ini kita belajarnya lewat daring, tetapi kita semua harus tetap semangat dalam belajar. Oh iya, ketemu lagi nih dengan Kak Huzaina Nurul Aini, atau bisa juga dipanggil dengan Kak Aini. Kak Aini pada pertemuan pertama kemarin telah membahas tentang al-mufradat anil mihnah, yakni kosakata yang berkaitan dengan profesi. Sedangkan pada pertemuan kali ini kakak akan membahas materi tentang qawaid dengan judul masdar muawwal dan masdar sharih. Sebelum kakak mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kakak meranjak ke pembahasan inti, kakak akan menyinggung sedikit apa itu qawaid. Qawaid merupakan kaidah-kaidah bahasa yang lahir setelah adanya bahasa itu dan telah digunakan oleh penggunanya. Kaidah ini lahir karena adanya kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, qawaid ini dipelajari agar pemakaian bahasa dapat dan mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab yang tentunya dengan baik dan benar. Dalam pembelajarannya, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami kaidah-kaidahnya saja, tetapi siswa juga harus bisa menerapkan kaidah yang telah dipelajarinya ke dalam latihan membaca dan menulis teks berbahasa Arab. Nah, setelah kakak singgung sedikit tentang qawaid, adik-adik sudah tahu ya apa itu qawaid. Sekarang kita beranjak ke pembahasan inti, yaitu masdar muawwal dan masdar sharih. Mari kita simak videonya. An-nasyatus tsani, kegiatan kedua. Al-qawaidu wat tarakib, kaidah dan tata bahasa. Nah, di sini ada dua kalimat yang mempunyai arti yang sama, yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya bacakan dulu ya. Uridu an aqra'al Qur'an. Ahmadu yuhibbu an yusawwiral hayawanat. Uridu an uqabilak. Saruni an tanjaha. Kana asyurtiyu fi syari' yandimal murur. Uridu qira'atal Qur'an. Ahmadu yuhibbu taswirul hayawanat. Uridu muqabalataka. Saruni najahuka. Kana asyurtiyu fi syari' litandimil murur. Kedua kalimat ini mempunyai arti yang sama, yaitu saya ingin membaca Al-Quran. Ahmad senang memotret binatang. Saya ingin menemuimu. Aku gembira atas keberhasilanmu. Polisi berada di jalan untuk mengatur lalu lintas. Untuk yang kanan, ini didahului dengan an atau li ditambah fi'il mudhari'. Sedangkan yang kiri berbentuk isim, namanya isim masdar. Nah, apa itu isim masdar? Nanti akan kakak jelaskan di video berikut ini. Untuk kalimat yang digarisbawahi, inilah yang disebut dengan masdar sharih dan masdar muawwal. Intinya, yang sebelah kanan itu termasuk masdar muawwal yang didahului oleh huruf an atau li dan fi'il mudhari'. Sedangkan yang sebelah kiri ini termasuk masdar sharih yang berbentuk
Isim masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang masdar. Masdar adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu atau masa. Karena kalau pekerjaan atau peristiwa yang disertai dengan keterangan waktu itu namanya fi'il atau kata kerja. Contoh kata kerja fi'il madhi itu adalah pekerjaan yang disertai dengan keterangan waktu berupa masa lampau. Sedangkan kalau fi'il mudhari itu adalah peristiwa atau pekerjaan disertai keterangan waktu dengan makna sedang atau akan. Masdar di sini terbagi menjadi dua, yaitu masdar shoreh dan masdar muawwal. Yang pertama, masdar shoreh. Masdar shoreh adalah masdar yang bentuk lafadznya itu sudah jelas. Contoh, uridu qiraatal Qur'an. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Letak masdar shorehnya itu di lafadz qiraata. Qiraata itu dibentuk dari kata qara'a. Qara'a kalau diartikan adalah telah membaca. Tapi kalau qiraata itu artinya membaca tanpa ada keterangan waktunya. Tidak ada telah maupun tidak sedang. Tetapi kalau qara'a ialah telah membaca. Sedangkan yaqra'u sedang membaca, sedang atau akan membaca. Makanya di sini qira'ata adalah bentuk masdar, namanya masdar shoreh. Untuk contoh yang kedua yaitu Ahmadu yuhibbu taswirul hayawanati. Ahmad sedang memotret binatang. Lafadz taswiroh ini adalah masdar shorehnya yang terbentuk dari lafadz sawwaro. Sawwaro yusawwiru taswiro. Contoh yang ketiga, uridu muqabalataka. Saya ingin menemuimu. Masdar shorehnya terletak pada muqabalata. Muqabalata ini terbentuk dari lafadz qabala yuqabilu muqabalata. Ka ini artinya kamu. Jadi saya ingin menemuimu. Contoh yang keempat, sarroni najahuka. Saya atau aku gembira atas keberhasilanmu. Najaha ini terbentuk dari lafadz najahayan jahu najahan. Sedangkan contoh yang kelima adalah jalastu lil istirahati. Saya duduk untuk beristirahat. Letak masdar shorehnya adalah istirohah yang terbentuk dari lafadz istaroha yastarihu istirohatan. Secara umum masdar shoreh hanya dapat diketahui secara simai. Simai itu mendengar langsung dari penutur atau melalui kamus bahasa Arab. Meskipun ada juga yang dibentuk dengan menggunakan pola atau wazan tertentu. Nah, yang kedua, masdar muawwal. Masdar muawwal adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah, diantaranya an dan li, ditambah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh yang pertama yaitu uridu an aqra'al Qur'an. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Tetap nih di sini ada an dan juga ada fi'il mudhari. Terdapat dua kata. Nah, aqra'a ini kebetulan jumlah fi'liyah. Jadi masdar muawwal itu adalah susunan dari an sebagai huruf masdariyah dan aqra'a sebagai fi'il mudhari. Nah, itu namanya muawwal yang ditakwil dari susunan huruf masdariyah an atau li yang membentuk atau yang menyebabkan fi'il mudhari itu jadi masdar. Untuk contoh yang kedua, Ahmadu yuhibbu an yusawwirul hayawanati. Ahmad senang memotret binatang.
Nah, susunan masdar muawwalnya adalah an yusawwiro, an sebagai huruf masdariyah dan yusawwiro sebagai jumlah fi'liyah. Contoh yang ketiga, uridu an uqabilaka, saya ingin menemuimu. Susunan masdar muawwalnya an uqabila, an sebagai huruf masdariyah, uqabila sebagai jumlah fi'liyah. Contoh yang keempat, sarroni an tanjaha, aku gembira atas keberhasilanmu. Susunan masdar muawwalnya an dan tanjaha. An ini sebagai huruf masdariyah, sedangkan tanjaha ini sebagai jumlah fi'liyah. Contoh yang terakhir yaitu jalastu li astariha. Ini ada huruf li yang mana pada huruf li ini sebenarnya adalah li an astariha, menyimpan huruf an, li an astariha. Karena wajib disimpan, maka menjadi li astariha. Kemudian selanjutnya di antara wazan atau rumusan masdar dari fi'il sulasi adalah sebagai berikut. Nah, masdar ini yang memang langsung dibentuk dari masdar fi'il sulasi, yang mana fi'il adalah kata kerja dan sulasi adalah 3 huruf. Masdarnya itu biasanya simai. Ada beberapa wazan saja. Saya contohkan nomor 1. Wazan fi'alatun digunakan untuk membentuk masdar yang menunjukkan pengertian profesi atau keahlian tertentu. Contohnya adalah zira'atun, pertanian, yang berasal dari kata zara'a, menanam. Dan kitabatun, penulisan, yang berasal dari kata kataba, menulis. Untuk nomor 2 sampai nomor 5 bisa dibaca sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke pembahasan soal. Aynil jumalal atiyah baina masdarin shorihin wa masdarin muawwalin. Tentukan jumlah-jumlah berikut ini antara masdar shorih dan masdar muawwal. Nomor 1, zahabat tohi ilal matbahi li tabkhir ruzi. Tabhi bukan termasuk fi'il mudhari', maka jawabannya adalah shorih. Yang kedua, al-khayyatu yuridu an yahuka thawba al-jadid. Ada huruf an dan juga fi'il mudhari', maka an yahuka termasuk masdar muawwal. Untuk soal nomor 3 sampai nomor 5 bisa dikerjakan sendiri ya. Hamasa. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai masdar muawwal dan masdar shorih. Semoga bermanfaat ya. Sekarang waktunya kakak untuk pamit undur diri. Sebelum kakak pamit, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.